Selamat datang di podcast Rumah Vaksinku. Pernah tidak kamu merasa cemas hanya karena melihat anak tetangga atau anak teman di media sosial sudah bisa melakukan sesuatu yang anakmu belum bisa? Rasanya seperti ada jam dinding besar yang berdetak di belakang kepala, mengingatkan kita kalau waktu terus berjalan. Kok dia belum merangkak? Kok dia belum bisa pegang sendok? Pertanyaan-pertanyaan itu seringkali menghantui orang tua baru, bukan? Sangat wajar. Itu fenomena klasik di era modern ini. Kita hidup di zaman di mana perbandingan itu ada di ujung jari. Tapi ironisnya, semakin banyak informasi yang kita punya, seringkali kita justru semakin bingung membedakan mana yang namanya variasi normal dan mana yang benar-benar tanda bahaya atau red flag. Padahal, memahami peta jalan fisik anak ini bukan sekadar tentang perlombaan siapa cepat dia dapat. Betul sekali. Rasanya seperti kita sedang membaca peta tapi tidak tahu arah mata anginnya. Nah, hari ini kita akan mencoba menenangkan kecemasan itu dengan fakta dan logika. Kita akan membedah apa sebenarnya yang dimaksud dengan milestone motorik dan kapan kita harus benar-benar khawatir. Mari kita mulai dari dasar dulu. Sebenarnya, seberapa kaku sih jadwal perkembangan motorik ini? Apakah kalau telat seminggu saja kita harus panik? Tentu tidak. Bayangkan perkembangan anak itu seperti rute perjalanan kereta api. Ada stasiun-stasiun utama yang harus dilewati. Itu yang kita sebut milestone. Tapi, jam kedatangan keretanya bisa berbeda-beda tergantung kondisi rel dan mesin si anak. Milestone itu bukan tenggat waktu mati atau deadline pekerjaan kantor. Itu adalah rentang waktu atau window of opportunity. Misalnya, anak berjalan itu rentangnya luas sekali. Bisa dari usia 9 bulan sampai 18 bulan. Jadi kalau anakmu belum jalan di usia 12 bulan, itu belum tentu masalah. Menarik. Jadi ada jendela waktu. Tapi tentu ada urutannya kan? Kita tidak mungkin berharap anak lari sebelum dia bisa berdiri. Tepat sekali. Hukum alamnya adalah perkembangan motorik itu berjalan dari kepala ke kaki dan dari tengah ke samping. Ini prinsip biologis yang fundamental. Bayi harus bisa mengontrol lehernya dulu mengangkat kepala sebelum dia bisa mengontrol punggungnya untuk duduk, dan dia harus kuat di otot inti atau core muscle sebelum dia bisa mengontrol kakinya untuk berjalan. Jadi kalau ada orang tua yang memaksa anaknya belajar jalan padahal lehernya saja belum tegak saat tummy time, itu seperti membangun atap sebelum pondasinya jadi. Metafora yang bagus, membangun rumah. Pondasi dulu, baru atap. Nah, bicara soal pondasi, seringkali ada perdebatan soal merangkak. Ada yang bilang merangkak itu tidak penting, bisa langsung jalan. Ada yang bilang kalau tidak merangkak nanti bermasalah di sekolah. Bagaimana pandanganmu soal ini? Ini topik yang selalu hangat. Secara medis, memang ada beberapa anak yang skip fase merangkak dan langsung jalan, dan mereka tumbuh baik-baik saja. Tapi, kalau kita lihat dari sisi neuroscience atau perkembangan otak, merangkak itu fase yang sangat mewah. Saat bayi merangkak dengan posisi cross lateral tangan kanan maju, kaki kiri maju itu otak kiri dan otak kanan sedang berjabat tangan. Mereka membangun jembatan komunikasi yang sangat intens. Jadi bukan cuma soal otot ya, ini soal otak. Betul. Ini soal koordinasi, spasial, dan pemetaan visual. Anak belajar kedalaman ruang saat merangkak. Oh, meja itu jauh, karpet ini dekat. Jadi, meskipun bukan syarat mutlak untuk bisa jalan, merangkak memberikan bonus besar bagi perkembangan kognitif. Jadi kalau ditanya penting atau tidak, sangat bermanfaat. Tapi kalau anakmu melewatinya, bukan berarti dia gagal, hanya saja dia mengambil rute yang berbeda. Oke, itu soal motorik kasar atau gerakan besar. Bagaimana dengan motorik halus? Seringkali kita terlalu fokus pada kapan jalan, sampai lupa memperhatikan jari-jari mungil itu. Motorik halus. Ini sering dianaktirikan. Padahal, ini kunci kemandirian masa depan. Motorik kasar itu soal berpindah tempat. Tapi motorik halus itu soal berinteraksi dengan dunia. Mulai dari bayi menggenggam jari kita, lalu memukul mainan, sampai puncaknya adalah pincher grasp, atau menjepit benda kecil menggunakan ibu jari dan telunjuk. Seperti saat mengambil remah makanan di lantai ya. Persis. Itu momen eureka bagi bayi. Saat mereka bisa melakukan pincher grasp, dunia berubah. Mereka sadar bahwa mereka punya alat presisi di ujung tangan mereka. Ini adalah cikal bakal memegang pensil, mengancingkan baju, bahkan makan sendiri. Kalau motorik kasar memberi mereka kebebasan bergerak, motorik halus memberi mereka otonomi untuk melakukan sesuatu. Luar biasa. Sekarang mari kita masuk ke zona yang agak serius dan sering membuat orang tua tidak bisa tidur. Red flags, tanda bahaya. Apa yang harus benar-benar kita waspadai? Kapan kita harus berhenti menunggu dan mulai mencari bantuan profesional?
Ini bagian krusial. Kuncinya ada pada pola, bukan hanya keterlambatan tunggal. Red flag yang paling jelas pertama adalah regresi atau kemunduran. Misalnya, anak sudah bisa duduk tegak dengan stabil. Tiba-tiba seminggu kemudian dia tidak bisa lagi. Dia kehilangan kemampuan itu. Itu tanda lampu merah menyala terang. Kemampuan yang sudah didapat tidak boleh hilang begitu saja, tanpa alasan medis yang jelas seperti sakit parah. Itu menakutkan. Jadi kehilangan kemampuan adalah tanda utama. Apalagi? Yang kedua adalah asimetri. Perhatikan baik-baik. Apakah bayi hanya menggunakan satu sisi tubuhnya saja? Misalnya, dia hanya menendang dengan kaki kanan, sementara kaki kiri diam saja, atau dia merangkak tapi menyeret satu sisi tubuh. Di usia bayi, belum ada yang namanya kidal atau dominan kanan. Harusnya seimbang. Jika ada preferensi sisi tubuh yang sangat kuat di bawah usia 18 bulan atau 2 tahun, itu bisa mengindikasikan masalah pada saraf atau tonus otot. Asimetri dan regresi. Bagaimana dengan kekakuan otot? Kadang ada bayi yang terasa sangat keras atau sebaliknya sangat lemas seperti boneka kain. Benar, kita menyebutnya hipertonus, terlalu kaku, dan hipotonus, terlalu lembek. Bayi yang hipertonus mungkin terlihat kuat karena kakinya lurus terus dan susah ditekuk. Padahal itu bukan kuat, itu kaku. Sebaliknya, bayi yang hipotonus saat digendong rasanya seperti mau melosot terus. Ini berkaitan dengan sistem saraf pusat. Tapi ingat, jangan diagnosa sendiri. Kalau merasa kok mengganti popoknya susah sekali karena kakinya kaku, itu saatnya konsultasi ke dokter anak atau fisioterapis. Lalu bagaimana dengan keterlambatan waktu? Tadi kamu bilang ada rentang waktu, tapi pasti ada batas toleransinya kan? Tentu, kita pakai aturan umum. Jika anak belum bisa mengontrol kepala di usia 4 bulan, belum bisa duduk sendiri di usia 9 bulan, atau belum berjalan sama sekali di usia 18 bulan, itu adalah tanda peringatan. Bukan vonis, tapi peringatan untuk segera diperiksa. Lebih baik kita periksa dan ternyata hanya lambat sedikit, daripada kita abai, dan ternyata ada masalah yang butuh intervensi dini. Karena dalam dunia tumbuh kembang, intervensi dini adalah emas. Intervensi dini adalah emas. Saya suka kalimat itu. Tapi begini, di zaman sekarang, gaya hidup kita berubah. Banyak alat bantu bayi dijual di pasaran. Baby walker, bouncer, ayunan otomatis. Apakah alat-alat ini membantu atau justru menghambat? Ini pertanyaan filosofis yang berbenturan dengan kenyamanan orang tua. Kita menyebut fenomena ini sebagai container baby syndrome. Bayi terlalu banyak ditaruh di dalam wadah, di car seat, di stroller, di bouncer. Akibatnya apa? Kesempatan mereka untuk bergerak bebas, berguling, dan memperkuat otot inti jadi berkurang drastis. Jadi niatnya mempermudah orang tua, tapi malah membatasi gerak bayi. Betul. Dan soal baby walker. Ini kontroversial tapi faktanya jelas. Banyak negara sudah melarang atau sangat tidak menyarankan penggunaannya. Baby walker memberikan ilusi bahwa anak bisa berjalan, padahal mereka hanya meluncur. Otot yang dipakai pun salah, mereka cenderung jinjit, yang justru memperburuk pola jalan nantinya. Plus, risiko kecelakaannya tinggi. Lantai terbaik untuk bayi adalah lantai, matras yang aman. Biarkan mereka bergulat dengan gravitasi. Itu gym terbaik mereka. Back to basics ya, lantai adalah teman terbaik. Tapi apakah ada faktor psikologis atau lingkungan lain yang membuat anak zaman sekarang mungkin mengalami keterlambatan motorik dibanding zaman dulu? Tentu, selain faktor wadah tadi, faktor interaksi juga penting. Motivasi bayi untuk bergerak itu biasanya karena rasa ingin tahu. Dia melihat mainan berwarna cerah di ujung sana, dia ingin meraihnya. Kalau semua mainan sudah disodorkan ke tangannya, atau dia hanya didudukkan di depan layar tablet yang pasif, motivasi untuk bergerak dan mengeksplorasi ruang jadi hilang. Gerakan motorik itu didorong oleh keinginan otak untuk tahu. Kalau rasa ingin tahunya dimatikan oleh kemudahan instan, geraknya pun jadi malas. Itu poin yang sangat dalam. Jadi motorik bukan cuma soal fisik, tapi soal hasrat untuk mengeksplorasi dunia. Jika kita memanjakan mereka terlalu banyak, kita justru memotong insting alaminya. Tepat sekali. Kita sering lupa bahwa rasa frustrasi sedikit itu baik untuk bayi. Saat mainannya agak jauh, dia akan berusaha, dia akan menggerutu, dia akan meregangkan tubuhnya. Itu proses belajar. Jangan buru-buru diambilkan. Biarkan dia memecahkan masalah itu dengan tubuhnya. Itu membangun resiliensi sejak dini.
Menarik sekali. Jadi orang tua perlu menjadi pengamat yang sabar, bukan pelayan yang terburu-buru. Kita sudah membahas milestone, red flag, dan dampak gaya hidup. Sebelum kita tutup, mungkin ada satu hal lagi. Kadang orang tua merasa bersalah jika anaknya mengalami keterlambatan. Mereka berpikir, apakah ini salah saya karena kurang melatihnya? Apa yang bisa kamu sampaikan soal ini? Ini penting untuk didengar semua orang tua. Tidak semua keterlambatan adalah kesalahan pola asuh. Ada faktor genetik, ada faktor kelahiran, ada temperamen bayi itu sendiri. Ada bayi yang tipe pengamat, dia diam saja mengamati sekeliling, motoriknya lambat tapi kosakatanya nanti meledak duluan. Ada yang tipe atlet, motoriknya cepat tapi bicaranya belakangan. Variasi itu indah. Tugas kita bukan membentuk anak menjadi sesuai tabel di buku, tapi memfasilitasi potensi terbaik mereka. Jika ada masalah, cari bantuan, bukan cari siapa yang salah. Sebuah pengingat yang sangat melegakan, bahwa menjadi orang tua bukan tentang menjadi insinyur yang merakit robot dengan presisi sempurna, tapi menjadi petani yang menyuburkan tanah, apapun benih yang tumbuh di sana. Analogi yang cantik. Dan ingat, perjalanan motorik ini hanya fase awal. Nanti akan ada fase emosional, sosial, dan akademik. Tapi pelajaran dari fase motorik ini akan selalu relevan. Hargai proses, perhatikan tanda-tanda, dan jangan bandingkan perjalanan anakmu dengan orang lain. Setiap anak punya ritme sendiri dalam menaklukkan gravitasi. Luar biasa. Jadi bagi para pendengar yang saat ini sedang menatap bayinya di atas karpet, bertanya-tanya kapan dia akan berguling atau berjalan. Tarik napas. Nikmati momen di mana mereka masih bisa kita peluk dengan mudah sebelum mereka berlari kencang mengejar dunia mereka sendiri. Terima kasih banyak atas wawasan yang sangat mendalam hari ini. Sama-sama. Senang bisa berbagi perspektif. Semoga ini bisa mengurangi sedikit beban di pundak para orang tua. Dan untuk Anda pendengar setia, ingatlah bahwa mengamati tumbuh kembang anak adalah bentuk cinta yang paling murni. Tetap waspada, tapi jangan lupa bahagia. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan topik yang tak kalah menarik. Selamat menikmati peran Anda sebagai orang tua.